Untuk sejarah Candi Borobudur sendiri itu dari banyak para ahli yang berinterpretasi, itu salah satunya dari Kasparis. Itu berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur dengan tahun 824 Masehi dan juga prasasti Sri Kahulunan tahun 842 Masehi. Nah, di prasasti itu sendiri salah satunya menyebutkan bahwa Candi Borobudur itu adalah bangunan yang dibangun di atas bukit atau candi yang di Sambara, di bumi, di darat, di atas bukit, bangunan suci yang dibangun di atas bukit. Nah, pada tahun-tahun tersebut itu merupakan tahun di mana Raja Samaratungga yang memerintah tahun 782 sampai 812 Masehi itu dari dinasti Sailendra ketika itu yang menjadi rajanya gitu ya. Nah, menurut Ibnu Mere, Candi Borobudur dibangun dalam 4 tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun 780 Masehi. Pada tahap ini, candi berupa 3 struktur teras yang di atasnya didirikan sebuah struktur lain yang lebih kecil dan kemudian dihancurkan. Struktur pada bagian tahap 1 ini mempunyai bentuk piramida. Pada tahap 2 dibangun sekitar tahun 792 Masehi. Terlihat adanya perluasan pondasi dan penambahan beberapa teras yang semakin ke atas semakin kecil. Dibangun sebuah stupa besar pada puncak dan dikelilingi pagar berbentuk lingkaran. Tahap ketiga dibangun sekitar tahun 824 Masehi. Perubahan pada bagian puncak menjadi 3 buah teras lingkaran yang berisi stupa-stupa teras dan sebuah stupa induk pada bagian teratas. Tahap keempat dibangun sekitar tahun 833 Masehi. Ada sedikit perubahan pada bagian candi, termasuk penambahan kaki sehingga menutup kaki asli Candi Borobudur dan relief Karmawabingga. Walaupun demikian, simbol-simbol yang ada pada bagian candi tidak berubah. Belum banyak orang tahu bahwa di dalam Candi Borobudur sudah terdapat bukit yang kemudian ditutup menggunakan batu, sehingga tidak semua bagian Candi Borobudur menggunakan batu. Dalam perencanaan awal pembangunan Candi Borobudur akan direncanakan dengan bentuk stupa besar yang masif atau tidak berongga. Akan tetapi desain ini mengakibatkan bagian kaki candi tidak kuat menahan, sehingga batu-batu akan terus keluar.
sehingga Candi Borobudur pada bagian atas dibuat lebih ringan, sehingga pada bagian kaki dapat menahan tersebar pada setiap sisi candi. Candi Borobudur sendiri terdiri dari 10 tingkat, yaitu 4 pintu masuk pada 4 arah mata angin, 504 arca Jayani Buddha, 32 arca singa, 1460 relief cerita dalam 11 baris, dan 1212 relief dekoratif. Pengelolaan Candi Borobudur dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur sebagai unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur, serta dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dengan tujuan mengelola destinasi wisata Candi Borobudur. Saat ditemukan, keadaan Candi Borobudur tidaklah utuh. Pada tahun 1911 dibongkar oleh pihak Belanda. Pada tahun 1973 hingga 1983 atau selama kurang lebih 10 tahun, Candi Borobudur dibongkar oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Untuk pelestarian Candi Borobudur dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 yang meliputi monitoring kerusakan candi, uji bahan konservan, monitoring filter layar, uji material, dan penanganan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi. Penduduk di daerah sekitar Candi Borobudur sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang. Namun ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani dan juga pengrajin gerabah. Sedangkan pada pusat kota Magelang, sebagian besar penduduk bekerja di pusat pemerintahan atau instansi perkantoran. Interaksi yang dijalin antara masyarakat sekitar Candi Borobudur sangatlah baik. Ada beberapa desa yang menonjol dan dikenal sebagai desa pariwisata. Salah satunya adalah Desa Karanganyar dan Desa Ngarang. Desa Karanganyar dikenal sebagai pemasok kerajinan gerabah yang diambil oleh para supplier yang kemudian didistribusikan di beberapa daerah di Pulau Jawa dan didistribusikan di pusat oleh-oleh Candi Borobudur. Sedangkan Desa Ngaran dikenal dengan memproduksi keripik ketela, atau masyarakat Magelang biasa menyebutnya dengan kontolir. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 sekitar tahun 2019 sampai saat ini, para pedagang di daerah Candi Borobudur mengalami penurunan atau mengalami kesenjangan ekonomi. Biasanya para pedagang mendapatkan rata-rata untung sekitar 250 hingga 300 ribu per hari. Namun, semenjak pandemi melanda, pendapatan para pedagang menurun menjadi kurang lebih 100 ribu per hari. Bahkan di awal pandemi, para pedagang meliburkan dagangannya sehingga tidak memiliki